Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran ekonomi. Nah, hari ini kita akan mencoba membuat persamaan dasar akuntansi dari data transaksi yang tersedia. Nah, di sini sudah ada contoh transaksi pada 1 Maret 2020 Pak Sigit membuka usaha bengkel dan modifikasi sepeda motor. Transaksi yang terjadi pada bengkel Sigit selama bulan Maret 2020 sebagai berikut. Nah, jadi di sini ada data transaksi dari tanggal 1 sampai tanggal 29. Ini akan kita buatkan persamaan dasar akuntansinya, jadi pencatatan transaksinya. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita buat dulu nama bengkelnya, bengkel Sigit, terus jenis atau form yang kita bikin apa namanya, persamaan dasar akuntansi. Terus yang ketiga, bulan terjadinya transaksi Maret 2020, dan berhubung di sini angkanya terlalu banyak dalam puluh juta, nah dan kolomnya kecil, maka kita berikan keterangan di sini dalam ribuan rupiah, sehingga kita bisa menghilangkan angka nolnya sebanyak 3 ya. Jadi yang di sini tertulis 70 juta itu bisa kita tulis 70.000 karena sudah ada keterangan di sini. Kita akan menuliskannya dalam ribuan rupiah. Tanggal 1 Pak Sigit menyetorkan uang pribadinya sebagai modal sebesar 70 juta. Berarti uang Pak Sigit tadi kan diserahkan ke perusahaan, otomatis uang yang di perusahaan bertambah atau tidak? Bertambah 70 juta. Nah, terus apalagi yang bertambah? Modal 70 juta. Nah, di sini kita berikan keterangan. Apa keterangannya? Setoran modal. Nah, supaya nanti kita tahu tanggal 1 ini telah terjadi transaksi apa. Tuh. Tanggal 2 membayar sewa tempat usaha untuk masa 1 tahun sebesar 15 juta. Apa yang dibayar? Sewa dibayar di muka 15 juta. Terus kira-kira kas kita berkurang atau tidak? Berkurang karena bayar 15 juta. Nah, kita kasih keterangan di sini apa? Bayar sewa. Nah, berikutnya tanggal 4. Nah, berikutnya tanggal 4 membeli peralatan bengkel seharga 30 juta, baru dibayar tunai 20 juta dan sisanya dibayar kemudian. Yang dibeli adalah peralatan bengkel seharga 30 juta. Nih kita letakkan di sini 30 juta. Terus tadi dibayarnya sebesar 20 juta. Nih. Nah, terus sisanya dibayar kemudian. Kita belinya 30 juta, terus baru bayar 20 juta. Berarti yang belum kita bayar berapa? 10 juta. Nah, kita kasih keterangan di sini. Membeli peralatan. Nah, kita kasih keterangan membeli peralatan. Kita perbesar
taruh dulu. Nah, terus berikutnya tanggal 5 membeli perlengkapan sebesar 4 juta. Di sini ada keterangan secara kredit? Enggak ada. Berarti ini adalah transaksi tunai. Yang dibeli adalah perlengkapan 4 juta. Berarti kita mengeluarkan uang 4 juta. Nah, kasih keterangan membeli perlengkapan. Nah, Ustazah, apa bedanya perlengkapan dengan peralatan? Perlengkapan itu barang yang habis pakai kurang dari 1 tahun. Kalau peralatan itu barang yang tidak habis pakai selama 1 tahun. Jadi masa penggunaannya lebih dari 1 tahun. Tanggal 9 menerima jasa modifikasi sepeda motor sebesar 3 juta. Nah, karena orang ada memodifikasi sepeda motor ke toko ini, berarti ada yang namanya pendapatan usaha. Karena ada pendapatan usaha, berarti kas kita bertambah sebesar 3 juta karena orang bayar nih atas jasa yang kita sudah berikan. 3 juta dan modal kita juga akan bertambah 3 juta. Kita berikan keterangan di sini namanya pendapatan jasa, ya kan? Karena kita tadi sudah memberikan jasa modifikasi. Tanggal 12 menerima jasa servis beberapa sepeda motor dengan total 1.200.000, baru dibayar tunai 700.000, sisanya dibayar kemudian. Nah, tadi menerima jasa servisnya sebesar 1.200.000. Nah, baru dibayar oleh pelanggan kita 700. Yang belum dibayar berarti ada 500. Nah, sini kita kasih keterangan apa? Pendapatan jasa. Oke. Berikutnya tanggal 17 membeli perlengkapan bengkel. Nah, sama tadi. Berarti berapa? 2 juta. Terus kas kita akan berkurang 2 juta. Di sini keterangannya membeli perlengkapan. Nah, next tanggal 20 mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 500.000. Berarti kas perusahaan berkurang 500. Modal perusahaan juga akan berkurang 500. Kita kasih keterangan di sini ada pengambilan pripot, ya kan? Nah, berikutnya tanggal 21 menerima jasa modifikasi sepeda motor sebesar 800. Berarti kas kita akan bertambah. Dan di sini modal kita juga akan bertambah. Kita kasih keterangan pendapatan jasa. Oke. Tanggal 25 membayar beban listrik. Nah, berarti kas kita berkurang karena kita bayar beban listrik 500. Nah, terus modal kita juga akan berkurang 500. Nah, terus di sini kita kasih keterangan biaya listrik. Nah, tanggal 27 membayar gaji karyawan. Membayar gaji karyawan berarti kas kita berkurang 1.500.000. Terus modal kita juga akan berkurang 1.500.000. Nah, berapa? Apa keterangannya?
biaya gaji, ya kan? Karena kita bayar gaji. Nah, terakhir tanggal 29 melunasi utang usaha. Kalau kita bayar utang, kira-kira kas kita berkurang 10 juta. Nah, dan utang kita yang tadi 10 juta karena dibayar juga berkurang 10 juta. Kasih keterangan di sini pembayaran utang. Nah, oke, sudah selesai Ustazah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, karena ini sudah selesai sampai akhir bulan, kita rapikan dulu. Jadi rata kanan, ini juga rata kanan, ini juga rata kanan, ini juga rata kanan. Oke, kita rapikan dulu. Nah, baru kita jumlahkan. Nah, jadi di sini 70.000 harus kita jumlahkan ke bawah. Makanya pada saat pencatatan akuntansi ini diperlukan yang namanya kalkulator. Nah, setelah datanya sudah selesai kita isi, maka kita akan menghitung jumlah kas terakhir, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, peralatan, utang, dan modal. Setelah tanggal 29 itu berapa jumlah akhirnya. Nah, maka di sini kita harus siapkan kalkulator. Kita hitung 70.000 dikurang 15.000 dikurang 20.000 dikurang 4.000 ditambah 3.000 ditambah 700 dikurang 2.000 dikurang 500 ditambah 800 dikurang 500 dikurang 1.500 dikurang 10.000, hasilnya 21.000. Nah, ini karena 500 saja, berarti kita langsung turunkan 500. Nah, di sini ada 4.000 dan 2.000, kita jumlahkan jadi 6.000. Sewa dibayar di mukanya hanya 1, kita turunkan 15.000. Peralatannya juga cuma 1, kita turunkan 30.000. Nah, ini utang tadi tanggal 4 sudah dibayar tanggal 29, jadi 0. Nah, dan modal itu kita juga hitung 70.000 ditambah 3.000 ditambah 1.200 dikurang 500 ditambah 800 dikurang 500 dikurang 1.500, hasilnya 72.500. Nah, terus Ustazah kita membuktikan pencatatan kita itu benar atau salah itu gimana? Kita jumlahkan kas, piutang, perlengkapan sampai peralatan, hasilnya berapa? Nah, kita jumlahkan ya, kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, sama peralatan. Nah, kasnya 21.500
6.000, terus 15.000 sama 30.000. Nah, berapa jumlahnya? Ini jumlah harta 72.500. Nah, setelah kita jumlah apa nih? Dari sini sampai sini hasilnya 72.500. Nah, yang sebelahnya ada utang, ada modal. Nah, utangnya 0, modalnya 72.500. Jumlah utang dan modal adalah 72.500. Nah, tanda benar atau tidaknya pada saat kita mencatat itu letaknya di sini nih. Nah, jika sama jumlah harta dengan jumlah utang dan modal ini, maka pencatatan kita insya Allah benar. Semoga bisa dipahami. Sekian penjelasan dari Ustazah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.